Terus habis itu kita makan berat, terus kita kekenyangan, capek. Ya kan, habis kekenyangan capek, sholat maghribnya kelewat, mau sholat isya, sholat rawih juga nggak kuat, karena kekenyangan. Terlalu kenyang. Betul. Jadi itu memang harus diatur. Di takjil misalnya di luar, gorengan itu, jangan kalap. Biasanya kan kalau kita puasa itu rasanya itu pengen beli segala macam yang ada di situ. Tapi saat buka, kok perutnya tidak kuat. Nah seperti itu, jadi usahakan menahan nafsu seperti di depan tadi. Puasa kan itu menahan nafsu dan tidak ada kayak balas dendam untuk memakan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Menjaga kesehatan tubuh saat berpuasa memang bukan perkara mudah. Tetapi bersyukur sekali kalau sampai detik ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan kondisi sehat dan tetap beraktivitas. Ini yang paling penting. Puasa adalah cara Tuhan memanggil kita untuk lebih dekat kepadanya. Namun kita juga diberikan hikmat untuk menjaga kesehatan. Nah, bertepatan dengan bulan Ramadan, saya Elma Gloria menyapa Tribuners untuk kita berbincang terkait menu sehat puasa. Sudah hadir bersama dengan kita tamu istimewa yang cantik menawan, ahli gizi Puskesmas Keputih Kota Surabaya, penulis dan penyuluh gizi, Susanti Kartika Ekawati, Sarjana Gizi. Saya sapa dulu ya Tribuners. Assalamualaikum Mbak Santi. Waalaikumsalam Mbak Elma. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Elma gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, bicara soal puasa ya Mbak Santi ya. Berbuka itu terkadang menjadi momen balas dendam kita. Betul. Untuk kita, karena kita sudah berjam-jam nih menahan lapar. Nah, menurut Mbak Santi sendiri nih sebagai ahli gizi, boleh nggak sih Mbak kita itu makan goreng-gorengan dan minum minuman manis seperti es buah saat berbuka puasa? Saat berbuka puasa berarti saat takjil ya. Jadi Allahu Akbar, maghrib langsung makan gorengan, terus takjil gitu ya, minuman manis. Oke. Kalau dari gorengan ya, coba bayangkan selama seharian penuh kita kan puasa, terus habis itu berarti kan lambungnya kosong. Oke. Terus habis itu kita makan gorengan. Gorengan itu kan mengandung lemak. Nah, mengandung lemak, sedangkan air es tadi sirup itu kan pemanis. Nah, apa jadinya di lambung kita itu kayak kaget. Apalagi dingin kan? Iya betul. Nah, kasih es dingin, makan gorengan, nikmat sekali kayak gitu ya. Tapi beberapa orang itu dikhawatirkan akan malah perutnya perih karena situasi lambung yang kaget itu tadi. Nah, terus di sisi lain kalau habis minuman manis kayak sirup ya kayak gitu, yang pokoknya yang manis-manis itu menyebabkan gula darah kita langsung naik. Naik drastis. Ya. Justru berbahaya itu. Jadi ya, pernah nggak ngerasakan habis buka ya, minum makanan manis, terus kita kayak rasanya itu semangat banget. Betul. Bener nggak? Nah, karena gula darah kita langsung naik. Namun setelah itu habis naik, terus kita langsung gula darahnya itu langsung turun. Itu perlu diwaspadai karena ditakutkan nanti gula darahnya akan tinggi, memicu nanti diabetes. Betul. Makanya itu disarankan setelah takjil itu disarankan adalah kayak air putih dan kurma. Air putih dan kurma adalah yang terbaik ya. Ganjil, kurma ganjil gitu jumlahnya. Kenapa? Karena kurma itu gula darah di gula darah di tubuh kita. Kalau kita makan kurma itu dia akan naiknya pelan. Naiknya pelan dan turunnya juga pelan. Jadi gula darah kita juga nggak terkejut ya. Betul. Waduh. Jadi disarankan memang seperti itu. Kalau minuman manis juga sisi lainnya, berat badan nanti justru naik. Wah. Kan biasanya gitu. Betul. Kok puasa kok berat badanku cepat sekali naik. Nah itu jadi balas dendamnya itu yang salah. Ya kan. Jadi kalau kita berbuka puasa, kita nggak boleh langsung makan yang sampai manis-manis yang seperti itu ya. Justru membuat lambung kita itu justru sakit, kaget. Gitu. Nanti aja misal habis tarawih misal, tapi nggak banyak.
Porsinya disesuaikan, sedang-sedang aja lah gitu. Begitu. Ya, jadi setelah takjil, ya disarankan ya misalnya air putih, kurma, sholat maghrib, ya air putih ya. Habis gitu baru makanan berat. Nah, tapi bagaimana nih Mbak cara mengatasi atau ya mengatasi godaan, apalagi kan ketika kita misal pulang kerja nih. Waduh, di samping kanan kiri banyak sekali orang-orang berjualan takjil yang menggoda iman kita ya kan untuk membeli itu dan untuk berbuka puasa dengan takjil seperti itu. Biasanya kita kan juga nggak tahu ya Mbak ya, maksudnya seperti bagaimana itu bahan-bahannya, apakah ada pengawetnya atau ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, bagaimana Mbak mengatasi itu? Mengatasinya kalau misalnya sempat memasak sendiri, silahkan memasak sendiri. Ya, kalau misalkan beli takjil misalnya di luar gorengan itu, jangan kalap. Biasanya kan kalau kita puasa itu rasanya itu pengen beli segala macam yang ada di situ. Tapi saat buka kok perutnya tidak kuat. Nah seperti itu, jadi usahakan menahan nafsu seperti di depan tadi. Puasa kan itu menahan nafsu dan tidak ada kayak balas dendam untuk memakan segalanya. Nah, jadi kalau bisa harus satu. Kalau punya waktu silahkan masak. Silakan masak. Oke. Kalau misalnya sudah tergoda lah, tergoda ya. Beli aja atau makan aja cuman satu gorengan misal nih. Terus es buah kan biasanya seplastik gede ya. Ya udah minum aja cuman sedikit, setengah gelas lah. Untuk mengatasi kepengen. Terus habis itu baru air putih lagi. Ya, jadi kita harus mengerem nafsu kita sendiri. Boleh makan kayak tadi ya gorengan, satu aja sudah. Sisanya nanti aja misalnya. Kalau sudah kepengen nih ya, mentok-mentok wis pengen. Aduh, iya. Berarti menahan nafsu atau kedua kita memasak sendiri. Sip. Betul ya. Iya, baik Mbak. Nah, kemudian Mbak, saat kita berbuka puasa, saat kita sahur, itu kadang juga ada rasa tergesa-gesa. Karena mungkin entah kita itu sudah terlalu lapar, menahan puasa seharian, atau bahkan kita dikejar waktu, begitu Mbak. Nah, itu apakah boleh kita tergesa-gesa saat berbuka puasa, saat sahur? Dan kalau memang sudah terlanjur seperti itu, apa dampaknya bagi kesehatan kita? Kalau saat buka ya, kalau pas buka terus tergesa-gesa, itu perut itu kaget kayak tadi di awal itu, lambungnya kaget. Kenapa? Karena awal-awal itu kan nggak kosong nih. Terus habis gitu diisi makan sembarang kalir gitu ya, kalau bahasa Jawanya sembarang kalir. Terus akhirnya kaget dia. Harusnya kan pelan-pelan dinikmati kayak gitu. Ya itu. Ya terus kemudian kalau pas sahur, sahur tergesa-gesa misalnya bangunnya kesiangan nih, sudah mau imsak. Ya, silahkan minum dulu air putih. Habis itu siapin nasi, ikan, maksudnya lengkap, makanan lengkap, namun porsinya dikit tidak apa-apa. Yang penting ada yang dimakan. Gitu. Misalnya pun parah nih, wis mepet sekali ya. Ya udah air putih sama kurma. Itu yang terlalu mepet, maksudnya sudah hampir imsak atau hampir subuh gitu. Biar apa ya? Pokoknya intinya kita harus ada sesuatu yang dimakan, karena itu sunnah kan, harus sahur. Makan sahur itu juga sunnah, seperti itu. Nah, biasanya kan kita juga berbuka puasa dan sahur itu langsung dibanjiri makanan kan Mbak. Yang Mbak bilang tadi, sistem pencernaan kita itu terkejut, perut kita juga malah juga ikut kembung. Betul. Nah, berapa lama nih Mbak rentang waktu santap takjil dan juga makanan berat? Rentang waktunya sekitar 30-40 menit. Jadi kenapa kalau misalnya sudah azan maghrib langsung disegerakan untuk berbuka dengan takjil, misalnya air putih, air kurma, habis itu silakan untuk sholat maghrib, baru setelah itu makan berat. Jadi si lambung itu sudah, habis ini aku makan berat, sudah siap nih ceritanya dia untuk mengolah makanan yang berat tadi. Jadi dia sudah punya, ayo baru ini siap-siap makan berat, seperti itu. Misal kalau nggak ada kurma nih, buah potong ya, bukan jus atau apa gitu. Jadi air putih atau buah potong, misal melon atau pepaya misal. Habis gitu sholat maghrib baru buka puasa besar. Nasi dan teman-temannya. Jadi 30-40 menit. Betul, ya tentang waktu antara santap takjil dan juga makanan berat begitu. Di sisi lain kan misalnya kalau kita langsung makan itu kan kayak sholat maghribnya nanti kelewat.
agak ke belakang. Jadi itu. Jadi salah itu memang satunya sudah diatur sedemikian rupa. Iya. Semacam seperti sudah diatur gitu ya. Biar istirahat dulu perutnya. Ayo kita sholat, habis gitu baru kita buka puasa bersama-sama dengan makanan yang besar dan lengkap kayak gitu misalnya. Waduh, berarti kesehatan dan hubungan kita dengan Tuhan itu benar berjalan seimbang begitu. Betul. Waduh, nah ini Mbak, aku juga mau nanya soal menu makan sahur itu dan berbuka itu kan sebenarnya juga menjadi penentu kita akan semangat dalam menjalani puasa atau bahkan kita justru lemas gitu. Nah, kira-kira nih Mbak, saran dari Mbak Santi sebagai ahli gizi, nah menu makanan sahur apa dan juga berbuka puasa seperti apa yang bisa membuat kita itu tidak lemas dan kita semangat untuk berpuasa. Jadi kayak membuka puasa itu pernah dengar isi piringku? Oh pernah. Oke ya. Jadi lebih 700 kalori. Iya betul. Ya itu kan tergantung setiap orang ya, beda-beda. Iya. Jadi intinya kalau setiap orang itu harus mengkonsumsi kayak tumpeng gizi seimbang. Seperti apa itu Mbak? Tumpeng gizi seimbang. Kalau dulu kita kan pernah dengar kayak pedoman 4 sehat 5 sempurna. Ya kan? Iya. Kalau sekarang itu sudah diganti gizi seimbang. Jadi kayak tumpeng gitu. Di bawah adalah karbohidrat. Sebelum karbohidrat itu ada kayak air putih, kita harus minum air putih, terus berolahraga, cek pantau berat badan, itu di bawah, di bagian alasnya ya, baru ke atas kayak tumpeng gini itu adalah karbohidrat. Di atas karbohidrat itu ada sayur dan buah. Setelahnya baru lauk pauk, setelahnya baru gula, garam dan minyak dengan porsi yang kecil. Jadi nanti dia akan mengerucut gini. Gitu ya, itu. Jadi kenapa dulu pedoman 4 sehat 5 sempurna sekarang diganti dengan tumpeng gizi seimbang? Karena ternyata masyarakat Indonesia itu kurang olahraga. Itu sesuai dengan survei atau bagaimana, Mbak? Sesuai dengan survei kan memang begitu. Kemudian jadi apa ya namanya? Ada hubungan gitu loh. Jadi ada harus makan nasi sesuai dengan tumpeng gizi seimbang, nasi. Kemudian sayur mayur, kan di piring juga ada ya? Iya. Isi piringku juga ada sayur mayur, lauk pauk, hewani dan nabati. Baru buah sebagai cemilan. Berarti 4 sehat sama 5 sempurna itu sebenarnya sudah tidak digunakan. Sudah tidak digunakan karena memang sudah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan gizi yang seharusnya. Dengan masyarakat Indonesia saat ini. Kalau dulu sempurna adalah dengan dikasih susu, ya kan? Ternyata tidak semua orang butuh susu. Karena apa itu? Karena susu itu adalah kayak apa ya namanya? Dia pelengkap. Jadi kayak dia sebagai hewani, protein termasuk hewani. Protein. Jadi gitu. Kalau dulu sempurnanya dengan susu, sekarang nggak ada susu. Sudah dia lengkap. Cuman apa ya namanya? Penambah gitu loh. Meskipun tidak susu nggak apa-apa, selama makanannya tercukupi dengan nasi, sayur, buah, lauk pauk. Gitu. Jadi tetap porsinya sesuai dengan kita. Karena kita kan tahu, misal nih, ya pagi ternyata kita aktivitasnya banyak. Terus bukanya gimana? Bukanya itu ada tetap nasi. Nasi misalnya 100 gram misalnya, atau 10 sendok makan nih, misal nih. Terus habis gitu lauk pauk, lauknya misalnya ikan lele misal, atau ayam goreng lah. Itu kan sudah ada minyak. Sudah secara otomatis ada minyak di dalam situ. Kemudian tahu goreng atau tempe goreng, salah satunya. Kita pakai nabatinya cuma 1. Kemudian sayur mayurnya misalnya pakai sayur sop atau misalnya sayur bayam itu. Jadi makanan yang di rumah itu sudah insya Allah sudah baik. Insya Allah sudah baik semua makanan dari rumah yang sebenarnya makanan dari rumah itu bisa dikatakan lebih baik karena kita tahu bahan-bahannya apa ya Mbak ya. Mesti biasanya itu lengkap kan ya. Beda kalau di luar kita nggak tahu ini dibuat dan makannya ngambilnya banyak. Nah seperti itu. Betul Mbak. Jadi isi piringku ini merupakan program Kemenkes bagi masyarakat terkait porsi makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi isi piringku juga sebagai pengganti konsep 4 sehat 5 sempurna. Begitu ya Mbak ya. Seimbang. Jadi kita boleh nggak sih Mbak menerapkan program isi piringku ini dalam konsep kita berpuasa sekarang? Iya memang. Bisa ya Mbak? Iya betul. Wow. Oke. Memang sudah disiapkan Kemenkes ini sudah cocok bagi kita ya Mbak ya. Yang sebenarnya kurang olahraga juga. Iya kan. Jarang memantau berat badan juga kan? Betul sekali.
Terus air putih juga kadang-kadang kurang kan? Air putih. Iya. Betul. Nah, itu ditumpang gizi seimbang itu sudah lengkap semua. Sudah Jadi lengkap harus semua. memantau berat badan, olahraga, minum air putih. Jadi sudah di situ ditumpang gizi seimbang sekarang ini. Oh gitu, aduh luar biasa sekali. Nah temanku juga ada nih Mbak, tadi Oke. tuh tanya soal menu puasa yang intinya bisa membuat kulit tubuh kita itu glowing gitu loh Mbak. Glowing ya. Glowing. Oke. Yang Apa itu, pertama, kurangi gorengan. Kurangi gorengan, kembali lagi Gorengan. Kenapa? Karena dia berpakai minyak ya. Mm-mm. Tapi makanya disarankan kenapa harus kalau bisa nih masak di rumah aja. Karena kita tahu oh minyaknya ini sudah hitam. Minyaknya ini sudah berapa kali penggorengan, jadi nanti diganti yang baru. Jadi lemak jahatnya itu tidak terlalu sering kita pakai. Beda kalau di luar nih kita beli gorengan. Mohon maaf kadang-kadang kan Iya, hitam sekali. Tapi rasanya enak itu ayamnya. Iya kan? Lantas berapa kali sih Mbak maksimalnya penggunaan minyak 3 sampai 4 kali penggorengan. 3 sampai 4 kali penggorengan. Itu sudah cukup Sudah ya? cukup, sudah lebih lah. 4 itu sudah harus disingkirkan. Sebaiknya diganti yang lain. Yang lain. Oke, kurangin gorengan. Oke ya. Tambahin nih namanya buah. Tambahin namanya buah. Jadi buah-buahan segala macam silahkan dimakan. Nah, kalau misalnya untuk orang yang sakit gimana ini Sakit Mbak? apa ini? Nah, banyak ya Mbak ya, ada yang stroke atau yang punya asam lambung. Itu apakah semua harus diatur? Oke, sebenarnya kayak asam lambung mah gitu ya. Itu dari awal mula dia kena mah gitu ya. Biasanya konsepnya adalah dia telat makan. Telat makan, sekalinya makan dia banyak. Habis gitu dia lupa lagi makan. Itu biasanya yang sering terjadi. Jadi waktu makannya itu banyak yang keskip. Akhirnya lambungnya itu bingung mau proses makanan mana gitu. Nah makanya kenapa saat puasa ini bagus untuk yang penderita mah. Karena kenapa? Ada pola makan, ada jam makan yang sudah sesuai. Jadi misal dia puasa nih, ya kan, sampai maghrib. Nanti maghrib dia berbuka. Nanti dia makan, sahur juga makan. Begitu terus sampai 30 hari. Jadi ritme waktu makannya sudah ada, sudah tepat. Jadi si lambung sudah, oh jam segini aku harus makan. Jadi dia sudah siap. Nah kalau dia nggak puasa, terus habis gitu mah ya. Jam misal sarapan, dia lupa nggak sarapan. Terus habis gitu makan siang banyak sekali. Habis gitu sore dia skip cemilan, malam dia lupa makan lagi. Nanti jam 9 malam aja aku makan. Besoknya baru jam 9 makan. Jadi si lambung itu bingung. Aku sebenarnya kasih makan jam berapa sih kayak gitu. Itu pencetus emah itu kenapa? Karena si lambung itu bingung. Aku makan itu jam berapa kayak gitu. Berarti kita harus tepat waktu dong kalau makan. Bener. Konsepnya adalah tepat waktu makan. Untuk waktu makan sendiri, sebenarnya kita itu kan sering sekali sembarangan. Ya pokoknya seingat kita, ya kan Mbak? Ya pokoknya sebisa kita. Atau bahkan kita skip yang seperti Mbak bilang. Nah sebenarnya waktu makan yang paling cocok bagi kita, yang ideal bagi kesehatan tubuh kita itu seperti apa? Ini di luar puasa ya? Iya di luar puasa lah coba. Di luar puasa. Jadi ada waktu konsep makan adalah 3 kali makan dan 3 kali snack. Ini hampir sama dengan prinsipnya orang diabetes. Karena orang diabetes itu harus makannya itu harus diatur. Karena kalau enggak gula darahnya naik. Nah sama, jadi kita ambil yang prinsipnya orang diabetes. Jadi kayak harus makan pagi, jam 7, jam 8 itu sudah harus sarapan. Di atas jam 9 sudah bukan namanya sarapan. Oke ya. 3 kali makan utama. Pagi, siang, malam. Oke ya. Paginya jam 7. Siangnya jam 1 paling lambat dah. Jam 1 siang. Oke ya. Malam jam 7 malam. Di antara makan pagi dan makan siang ada namanya snack. Di antara makan pagi dan makan siang ada namanya snack. Bisa jam 9 atau jam 10. Nah, di saat kita boleh makan snack itu berarti snack yang seperti apa nih yang boleh kita makan? Buah, misal. Pun misalnya, aduh aku kok pengen gorengan nih, misal. Ya silakan. Tapi dikit aja. Takaran idealnya hanya 1. Biasanya itu kan nambah kayak gitu. Untuk sehat itu susah sekali ternyata ya. Ya, tapi kalau sudah menerapkan insya Allah udah terbiasa gitu loh. Sebenarnya harus perlu niat ya. Iya. Sebenarnya. Coba aja 2 minggu sebulan itu bisa. Terus antara makan siang dan makan malam di jam 4 sore itu juga ada yang namanya snack. Misal siang sama 8 malam.
kok di depan itu ada bakso nih. Ya udah makan aja bakso, tapi enggak banyak. Enggak banyak. Itu harus berapa porsi, Mbak? Ya satu. Tapi enggak banyak yang banyak ya. Banyak Pokoknya banget. dimakan, makan. Terus nanti jam 7 malam, Mbak, nanti kalau aku makan jam 7 malam aku gendut. Misal nih, ya udah makan aja nasinya dikit, yang biasanya 10 sendok karena ini malam, udah 2 sendok atau 1 sendok aja. Sayurnya dibanyakin sama lauk pauknya, udah. Kemudian makan buah. Makan buah nanti misal jam 9 atau jam 10 mau tidur malam. 10. Gitu terus, jangan pernah sampai skip makan. Justru itu yang membuat sakit ya, Mbak? Iya, karena kadang-kadang itu udah sarapan, belum. Nanti aja, dia diambil jam 10. Padahal 10 kan ada namanya brunch. Ya kan, breakfast dan lunch. Ya itu, jadi dan brunch itu bukan sarapan, tetapi ya tadi balik snack. Snack itu bisa buah. Nih misal, aku harusnya makan siang nih, jam makan siang tetapi kita sibuk misal nih. Ya kan biasanya kan gitu. Jam-jam 1, jam 2 tapi perutku itu sudah kayak keroncongan, sudah mulai agak gling-gling gitu ya. Kalau misalnya ada roti di sebelah, makan aja roti. Tapi roti yang gandum ya, Mbak ya? Roti apapun. Roti apapun. Kenapa? Atau misalnya ada kue apa, silakan. Kenapa? Biar gula darah kita itu nggak terlalu turun. Jadi nanti kita ngeliang. Oh, justru bikin pusing ya, Mbak ya? Terus kemudian dan membuat lambung kita akan ada bisa proses. Maksudnya dia tetap bisa mengolah makanan di dalam lambung. Jadi dia nggak kosong. Kalau sudah kosong dia terlalu meremas lambung, nanti asam lambungnya naik. Jadi nanti emah lagi. Oh begitu. Pokoknya intinya ada apa di sebelah silakan dimakan. Yang penting ada takarannya, nggak boleh banyak, ada batasannya gitu ya, Mbak. Tahan nafsu dan baik ya. Baik. Nah, boleh nggak sih Mbak kita berbuka puasa itu langsung mengonsumsi makanan yang berat, tapi tanpa ada yang ringan ya, misalnya seperti takjil ya. Pokoknya karena kita sudah benar-benar kelaparan, aku pengen langsung makan ayam goreng misal seperti itu. Bagaimana dengan itu, Mbak? Oke, kayak prinsipnya kayak balas dendam nantinya ya. Kembali lagi. Terus habis itu kita makan berat, terus kita kekenyangan capek, ya kan? Habis kekenyangan capek, sholat maghribnya kelewat, mau sholat isya, sholat rawih juga nggak kuat, karena kekenyangan. Terlalu kenyang. Betul. Jadi itu memang harus diatur. Begitu ya, Mbak ya. Nah, supaya kita nggak lemas nih, Mbak, apa nih sebaiknya makanan yang dihindari selama sahur dan berbuka puasa? Gorengan tetap ya. Kemudian terus teh, kopi, karena di situ ada zat, karena mereka mengandung diuretik, jadi akan sering buang air kecil terus. Dan tambahin air putih, sayur. Protein hewani silahkan dimakan. Buat jaga tahan tubuh protein itu. Biar kita tetap fit gitu loh, biar nggak lemes. Kemudian ada lagi, Mbak? Untuk itu buah tadi tetap dimakan biar buat cemilan. Jadi biasanya sebelum sahur. Nah, misal habis bangun tidur kita minum air putih, terus kasih buah. Habis itu misalnya istirahat dulu sebentar. Ini kalau yang sahurnya tidak mepet ya. Habis itu baru kita makan besar, maksudnya nasi, sayur, lauk pauk seperti itu. Insya Allah seharian kuat. Insya Allah seharian kuat. Nah, tubuh kita itu kan membutuhkan lemak yang sehat, karbohidrat kompleks, protein, vitamin, dan juga banyak ya zat-zat lain yang dibutuhkan kita untuk membangun energi selama berpuasa, Mbak. Terus apa nih, Mbak, jenis makanan yang mengandung semua zat gizi itu? Jadi semua makanan itu baik untuk kita. Iya. Silakan dimakan, kayak misalnya gorengan itu dikurangin seperti tadi, gorengan, teh, seperti itu. Gorengan dan teh. Kenapa teh ini harus dikurangi? Nanti dia akan sifatnya diuretik. Jadi apa itu diuretik, Mbak? Akan lebih sering ke kamar mandi untuk buang air kecil. Jadi sifatnya kita misalnya minum banyak, terus habis itu minum teh, minum kopi, ya kan? Terus nanti akan sering ke kamar mandi karena dia akan kayak mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kan kasihan gitu, eman gitu loh, sudah minum banyak. Kan kenapa? Karena kayak minuman itu buat kita seharian. Sehari kan harus minum 8 gelas air putih sehari. Iya, 8 gelas. Nanti misalnya kalau kita
gini, teh itu kan manis. Manis, terus habis gitu kalau sudah minum teh, kita kayak rasanya tuh semangat. Namun kayak habis gitu kita tapi lemes karena itu tadi dia mengandung glukosa. Nanti bisa meningkatkan gula darah kita cepet banget tingginya. Terus turunnya juga cepet. Begitu ya? Nah, gula sirup itu gitu. Gula dan sirup itu dia akan cepet naik dan cepet turun. Jadi perubahan gula darah di dalam tubuh kita itu bisa membuat naik cepet. Jadi kayak semangat. Habis itu tapi dia akan cepet turun. Gitu. Makanya kalau bisa itu dihindari dulu nih yang manis-manis selain menambah berat badan nanti. Kalau teh tawar pun demikian, Mbak. Maksudnya kita nggak pakai gula ya. Oke, teh tawar gitu. Ya. Bagaimana, Mbak? Teh itu ada yang namanya tanin di dalam teh. Apa itu? Zat tanin. Zat tanin itu dia ada zat gizi, ada zat yang anti gizi itu dia misal kita sudah makan nih nasi, sayur, lauk pauk hewani nabati, terus kita minum teh. Kita kan kenyang. Iya betul. Nah, namun zat-zat gizi itu tidak diserap sama tubuh. Karena tanin itu mengeblok zat gizi yang ada di dalam makanan. Jadi tubuh itu tidak bisa menyerap zat gizi yang di kita. Jadi cuman kenyang sudah. Hanya rugilaan. Kenyang saja gitu ya Mbak. Betul. Ya? Kenyang saja. Jadi kayak zat gizinya misalnya energinya, proteinnya ya sudah diblok sama dia. Lantas saat kita berpuasa kita nggak boleh nih, benar-benar nggak boleh minum teh atau memang ada waktunya ya, kita boleh minum teh tapi di waktu segini. Betul, ada boleh minum teh misal di saat dia tidak bersamaan dengan makanan lain. Kapan itu Mbak? Kira-kira? Misal setelah tarawih nih, kok aku rasanya pengen minum teh manis nih tapi gulanya dikit aja. Ya silakan, karena kok habis tarawih kok rasanya capek gitu ya. Boleh kita minum teh manis tapi gulanya dikit, tapi nggak pakai makanan lain. Jadi dia berdiri sendiri minum teh tok. Nah nanti baru sekitar 45 menit baru kita misalnya mau makan untuk takjil yang berikutnya sebelum tidur boleh karena sudah kosong hitungannya. Jadi tidak ada teh hitungannya gitu. Oh begitu. Boleh silakan. Biasanya nih Mbak ya, nggak hanya teh ya, kopi juga begitu. Betul. Banyak juga sebagian dari Tribuners dimanapun berada itu suka dengan kopi. Betul. Begitupun juga susu. Nah, kalau dengan kopi nih Mbak, kira-kira kapan sih kita boleh minum kopi? Di masa-masa puasa itu. Sama kayak teh. Jadi dia itu lebih baik sendiri kopinya. Karena ada beberapa orang yang sifatnya nyandu dengan kopi. Bener nggak? Betul sekali. Aku itu nggak bisa kalau nggak minum kopi. Iya. Karena nggak semangat kayak gitu ya. Ngantuk biasanya. Atau apa gitu. Kok nggak punya semangat hidup gitu. Itu boleh dia minum kopi. Tapi ya itu dia sendirian. Kalau misalnya bisa, silahkan tidak minum kopi. Nggak bisa Mbak tidak minum kopi kayak gitu. Boleh loh minum kopi. Biar belajarnya tidak minum kopi, caranya adalah dengan mengurangi secara perlahan-lahan porsi kopi. Misal kalau setiap hari dia minum 1 cangkir kopi nih, ya 1 minggu oke lah 1 cangkir kopi. Minggu berikutnya kurangin itu namanya kopinya. Jadi misal jadi setengah, nah setengah. Lakukan selama 2 minggu misalnya. Kalau sudah bisa, kalau misalnya kira-kira nih aku bisa nggak minum kopi nih, kurangi lagi nih jadi 1/4. Nanti lama-lama kan sudah bisa dia nggak minum kopi. Caranya itu begitu, nggak langsung ujuk-ujuk nggak bisa minum kok, nggak usah minum kopi, nggak bisa karena dia kayak sudah candu gitu loh. Begitu. Ya. Lantas bagaimana dengan susu, Mbak? Susu apakah juga sama dengan kopi dan teh yang sebenarnya ada aturannya juga untuk minum? Susu itu boleh diminum, boleh tidak. Silahkan, masing-masing orang beda-beda. Oh, tergantung iya. Ya? Karena ada beberapa orang yang kayak alergi dengan susu. Seperti itu. Habis minum susu misalnya dia langsung diare ada memang. Atau salah minum susu dia langsung diare ada. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh. Tidak harus, tidak wajib, boleh minum susu. Begitu ya Mbak ya? Misalnya mau tidur malam minum susu silahkan. Berarti siapapun bisa minum susu tapi tergantung dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Tidak wajib hukumnya ya. Oke. Baik. Nah kalau gini Mbak ya, kalau selama puasa nih ya, kita juga kadang melewatkan waktu sahur. Nah karena sahur itu sebenarnya kan momen penting ya Mbak, dimana kita itu sebenarnya butuh energi untuk kita berpuasa dalam seharian. Nah kalau kita melewatkan sahur nih Mbak, sebenarnya ada nggak sih Mbak dampaknya?
dampaknya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita misalnya tidur jam 9 malam atau jam 10 malam, terus habis itu kita kelewat ya subuh, oh ternyata nggak sahur nih, nggak bisa sahur. Berarti ada beberapa jam di dalam tubuh lambungnya itu kosong. Inti sama kayak kita berarti skip makan. Ya udah biasanya nanti lemes. Jam-jam 1, jam 4 itu biasanya lemes-lemesnya. Sudah lemas. Ya. Karena dia skip sahur. Padahal sahur itu bisa membantu biar tetap terjaga itu selama puasanya. Nah, kalau misalnya kita nih sudah terlanjur melewatkan sahur karena bangun kesiangan. Nah, apa nih Mbak yang harus kita lakukan? Apakah kita membatalkan puasa saja? Jangan. Jangan, teruskan aja. Justru diteruskan. Iya. Bagaimana nanti lambung kita? Ini nggak ada makanan ya dari pagi gitu, gimana Mbak? Tetap itu nanti pas buka itu pelan-pelan tadi. Takjilnya di pelan-pelan. Maksudnya bukanya tuh pelan. Jadi nggak langsung makanan berat. Tambah kaget sih lambung nanti. Oh, jadi waktu pelan kita aja. Berbuka justru air putih, pelan-pelan ya Mbak? Betul, ya? air putih sama kurma. Jadi pelan. Kenapa? Karena selama ini kan dia kosong. Terus kita misal kasih hantam nih minuman dingin nih misal. Kok asalnya pengen minuman dingin? Kaget dia. Yang sahur aja bisa kayak kaget si lambung. Ini apalagi dia nggak sahur. Itu sudah berapa jam dia? Gitu. Tapi nanti jam 4 dia biasanya lemes. Jam 3, jam 4 sore itu sudah mulai lemes-lemesnya. Betul, betul sekali. Apalagi kalau udah jam 12 kita di bawah terik matahari. Nah, itu sangat riskan untuk mokel. Kalau bisa tidak boleh mokel. Iya, jangan sampai. Ya. Nah, kan tadi kan kita juga sempat nyinggung bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu malas berolahraga, ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih Mbak, apakah olahraga itu memang sudah sangat penting untuk masa-masa puasa seperti ini? Dan kira-kira apa sih Mbak kegiatan-kegiatan yang memang sehat bagi tubuh kita selama puasa? Oke. Jadi kalau orang yang sudah kebiasaan olahraga, terus dia nggak olahraga, badannya akan gimana ya? Emosi. Aduh, aku kok nggak olahraga sih? Badanku pegel-pegel nih nggak olahraga. Itu biasanya gitu. Jadi ambil waktu sebelum buka, itu misal jam 4, setengah 6 itu dia bisa jalan santai atau melakukan senam atau apa yang sekiranya sifatnya ringan, jalan sehat atau jalan santai seperti itu, sepeda yang nggak panjang jaraknya kayak gitu. Atau mungkin dia malam habis taraweh misal. Dia cuman peregangan atau apa di rumah yang bisa nge-gym di rumah gitu misalnya. Itu silakan. Kenapa? Karena otot kita kan harus bergerak. Tubuh kita harus bergerak. Selain dari makanan, memang olahraga harus. Gitu. Jadi itu makan, olahraga, dan minum air putih. Minum air putih. Betul. Ya. Waduh. Nah, ini kalau misalnya kita nge-gym itu boleh nggak sih Mbak? Saat puasa. Saat puasa. Oke. Kalau yang selama ini dia memang terbiasa nge-gym, silahkan. Silakan. Tapi kalau misalnya selama ini dia tidak pernah olahraga, tidak pernah nge-gym, terus habis gitu nge-gym pas puasa, apa enggak shock si badan? Seperti itu. Jadi kalau misalnya selama ini aku tidak pernah nge-gym, tapi aku pengen olahraga, silakan. Olahraga yang ringan aja. Misalnya di YouTube kan ada kayak senam ringan kayak gitu-gitu yang 30 menit, silakan boleh. Di rumah juga boleh. Boleh, ya, boleh. Ya? Kan kita sendiri yang tahu bagaimana tubuh kita. Kok kerasanya kok gak kuat kayak gitu. Berarti workoutnya ya pelan aja. Dan yang biasanya gak pernah workout, habis gitu workout 1 jam. Kan gak kuat. Jadi harus pelan-pelan, misalnya 20-30 menit dulu, nanti baru ditambahin intensitas waktunya. Seperti itu. Nah, kalau untuk tips menu sehat puasa untuk orang-orang yang memiliki penyakit seperti stroke atau ada penyakit-penyakit lainnya yang mungkin diabetes, diabetes gitu, itu ada nggak Mbak? Menu khususnya? Menu khususnya hampir tidak ada. Jadi semua makanan itu baik. Semua makanan itu baik. Tidak ada satupun makanan yang lebih baik dari makanan lainnya kecuali ASI. Kan bayi usia 0 sampai 6 bulan harus ASI. Jadi memang harus itu aja ya. Jadi makanan yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Jadi tidak ada makanan apa yang paling baik, tidak ada. Jadi misal nih kita saat ini makan telur nih. Kalau kita sering makan telur, ya nggak baik. Nanti bisulen, kan seperti itu. Jadi harus nanti diganti ikan, harus diganti ayam. Jadi diselang-seling. Kalau kita makan nih kacang panjang terus nih selama seminggu, gitu.
ya juga tidak baik. Nanti purinya tinggi, jadi asam urat terus, jadi asam urat. Jadi harus bergantian. Gitu. Jadi sekarang nasi kan wajib nih. Kalau misalnya aku nggak pengen nasi nih makannya gitu, boleh kentang. Boleh ya, Mbak? Boleh. Ya? Sebagai pengganti nasi. Atau roti. Karbohidrat juga itu. Atau roti. Boleh silahkan. Juga. Jadi kita tahu apa sih yang karbohidrat. Jadi karbohidrat ada nasi, ada gandum misalnya, ada roti, terus ada kentang, ada jagung misalnya. Silakan. Bisa diganti karena tidak ada makanan yang terbaik selain ASI. Pokoknya intinya harus ada karbohidrat, ada sayur, protein hewani nabati, buah-buahan, dan minyak garam lemak secukupnya. Sama kayak tumpeng gizi seimbang tadi tuh. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Dengan jam yang teratur, 3 kali makan utama dan 3 kali snack. 3 kali makan utama dan 3 kali snack. Itu selama setelah puasa atau setelah puasa. Kan hanya untuk setelah puasa saja ya Mbak itu ya. Oke ya, kalau puasa kan kita biasanya takjil makan besar, biasanya takjil yang kedua atau misalnya kalau mampu dia bisa makan lagi. Oh boleh ya Mbak ya. Itu di waktu kapan Mbak? Setelah terawih. Setelah terawih kita boleh makan lagi. Tapi sebenarnya kalau kita makan misal di tengah malam sekalipun itu bagaimana? Ada nggak dampaknya? Jam berapa? Jam 12, jam 1 gitu kan. Sebelum sahur nih kita udah makan yang banyak. Terus habis gitu kita tidur gitu ya. Kita tidur, terus sholat subuh. Sahur lagi. Yang paling benar untuk sahur itu adalah mendekati azan subuh. Jadi diakhirkan jam mau azan subuh. Jadi kita disunahkan memang untuk sahur itu mengakhirkan mendekati azan subuh. Jadi kalau kita makan nih sahurnya, karena aku masih bangun, aku makan aja sahur sekarang. Boleh, tapi nanti jamnya kan dia berarti lebih panjang lagi untuk tidak mengkonsumsi makan. Ya kan, menuju ke maghrib. Iya betul. Ya kan malah lebih panjang seperti itu. Dianjurkan memang mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Mendekati subuh biasanya, imsak kayak gitu itu silahkan. Itu lebih baik karena mengakhirkan sahur. Waduh, luar biasa sekali. Pokoknya intinya tadi informasi Mbak ini sangat-sangat bermanfaat nih. Nggak terasa udah kurang lebih 30 menit ya Mbak ya. Kita ngobrol soal menu sehat puasa. Dan terima kasih atas kehadiran Mbak Santi. Iya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih, semoga juga sehat ya. Iya Mbak, semoga semakin sukses ya Mbak. Amin, terima kasih. Dan mudah-mudahan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Di lain kesempatan ya Mbak. Nah Tribuners, setelah seharian menahan lapar bukan berarti kita bisa menyantap segala makanan, tapi kita saat berbuka dan sahur harus memperhatikan pola asupan makanan dengan gizi seimbang. Saya Elma pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.